Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami perwakilan dari kelompok 8 akan memaparkan hasil kerjasama kami dalam topik Tetras Politika, mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengajar Dr. Tommy Michelle SH MH. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Tetras Politika. Tetras Politika merupakan sebuah konsep kekuasaan pemantau yang bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial dalam melakukan tugas dan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digitalisasi. Dapat dikatakan bahwa Tetras Politika biasa melengkapi kekurangan dalam pembagian kekuasaan yang telah diatur dalam konsep trias politika itu sendiri. Menurut jurnal From Trias to Tetras Politica, The Need for Additional Check and Balance Illustration by Immigration Law, yang menjadi acuan kami dalam membuat penerapan konsep trias politika, banyak menimbulkan kegagalan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum maupun pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital agar pengelola tata negara dapat terlaksana sesuai dengan undang-undang. Untuk slide kedua, ini membahas tentang tujuan Tetras Politika. Ada 3 tujuan dari Tetras Politika. Yang pertama, memanfaatkan perkembangan teknologi dan penerapan hukum dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Ini ada 4, terbagi dari 4 fase, yaitu First Generation Law, yang artinya penerapan hukum secara lisan. Yang kedua, Second Generation Law, yang artinya penerapan hukum secara tertulis. Yang ketiga, Third Generation Law, yang artinya penerapan hukum menggunakan media cetak. Yang keempat adalah Fourth Generation Law, yang artinya penerapan hukum menggunakan media digital. Dalam penerapan ini, Tetras Politika menggunakan Fourth Generation Law karena dengan menggunakan media digital, pengawasan terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan skala yang besar dan memungkinkan adanya hubungan yang lebih interaktif antara masyarakat dan pemerintah. Ya, dan tujuan keduanya itu adalah untuk melengkapi kelemahan konsep trias politika dengan mencari kekuatan keempat yang dapat mengawasi dan mengoreksi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan. Yang artinya di sini kekuatan keempat ini bisa diartikan sebagai cabang kekuasaan yang baru selain eksekutif, legislatif, dan yudisial, atau bisa juga diartikan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas dan memperkuat kewenangan lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dan tujuan Tetras Politika yang ketiga itu adalah memulihkan keseimbangan kekuasaan. Di sini artinya ketika pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sudah terlaksana dengan baik, secara otomatis kekuasaan lembaga-lembaga negara menjadi seimbang. Yang selanjutnya ada dampak trias politika diubah menjadi tetras politika. Pertama, yang positif. Yang satu, pengawasan dapat dilakukan dengan skala besar terhadap semua lini pemerintahan. Yang kedua, adanya hubungan yang lebih interaktif antara masyarakat dan pemerintahan. Tiga, mengurangi terjadinya kewenang-wenangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, mewujudkan dari pemanfaatan perkembangan digital dalam mengelola tata negara. Selanjutnya ada yang dampak negatif. Yang kesatu, akan ada pertentangan dari lembaga negara yang sudah ada maupun dari golongan masyarakat. Yang kedua, adanya pergeseran keseimbangan kekuasaan di awal perubahan. Dan yang ketiga, keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dalam melaksanakan pembaruan melalui digitalisasi. Dan yang keempat, dianggap sebagai ancaman bagi lembaga kekuasaan lainnya karena akan lebih mudah diawasi. Oke,
Tanggapan terhadap konsep tetras politika dalam arti di mana menjelaskan dari tetras politika itu sebenarnya lebih ke arah modernisasi dan digitalisasi, di mana tidak mempengaruhi dari trias politika. Tetras politika itu sebenarnya hanya sebagai wadah atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap trias politika, di mana banyak akses-akses mulai dari media massa, media cetak yang digunakan untuk memberikan informasi terhadap trias politika. Memang sebenarnya kalau di Indonesia terhadap hukum tata negara, untuk konsep tetras politika ini lebih ke arah media massa, media cetak, dan lembaga-lembaga kewenangan yang mandiri untuk memberikan informasi terhadap trias politika. Jadi dari konsep tetras politika yang sekarang berada di Indonesia lebih ke arah memberikan informasi pengetahuan. Karena apa? Karena kebanyakan sekarang untuk dari media cetak dan media massa juga terhadap lembaga-lembaga itu juga mempunyai hak kewenangan untuk memberikan informasi terhadap trias politika. Untuk saat ini mungkin lembaga-lembaga tersebut itu lebih terhadap pengawasan seperti ombudsman. Jadi memiliki independensi dan kewenangan yang kuat serta pelindungan hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap pemerintah. Dan mereka semua bersifat netral. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan tetras politika dan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia mengandung sistem pemerintahan presidensial. Namun ada beberapa kelemahan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang dapat diselesaikan dengan konsep tetras politika, yaitu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif, sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Yang berikutnya adalah pengawasan dari masyarakat yang lemah, dan pengaruh masyarakat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Jika kita berbicara tetras politika, maka dari permasalahan tadi kita bisa menemukan solusi. Dalam permasalahan yang pertama, kita bisa memperbaiki kebijakan pengawasan terhadap lembaga eksekutif sehingga dapat memberi batasan dalam menjalankan kekuasaan. Yang kedua, jika pengawasan dari masyarakat lemah, maka kita memanfaatkan penerapan fourth generation law agar masyarakat lebih interaktif dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga, jika pengaruh masyarakat dalam kebijakan politik negara kurang, maka kita harus atau negara harus memberikan kebijakan agar memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan opini menggunakan media digital agar hubungan interaktif antara masyarakat dan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Yang berikutnya, contoh penerapan tetras politika di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di jurnal yang tadi, yang sudah disebutkan, bahwasannya salah satu penyebab munculnya konsep tetras politika adalah karena adanya perkembangan generasi penerapan hukum dalam kekuasaan kehakiman dalam bentuk lisan, tulisan, cetak, dan digital. Salah satu lembaga di Indonesia yang saat ini menurut kami cukup menerapkan tetras politika dengan baik adalah lembaga yudisial atau kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung cukup giat dalam melakukan perbaikan sistem digitalisasi untuk transparansi sistem pengawasan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung antara lain, yang pertama adalah melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mereka saat ini selalu melakukan pengawasan melalui kebijakan secara digital. Dengan cara apa? Dengan cara Badan Pengawasan tadi melaksanakan pengawasan kebijakannya itu dilakukan dengan sistem yang telah diatur melalui sistem informasi perkara. Jadi saat ini tuh seluruh pengadilan yang ada di Indonesia bisa langsung diawasi tanpa harus ada pihak-pihak dari badan pengawas yang langsung datang ke pengadilan tersebut. Yang kedua, masyarakat lebih interaktif dalam menyampaikan keluhan. Setiap bentuk layanan yang tidak sesuai itu bisa langsung diberi penilaian melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung, serta masyarakat itu dapat langsung melaporkan ke badan pengawas Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti melalui fitur aduan secara online.
Yang berikutnya adalah digitalisasi semua komponen administrasi. Saat ini masyarakat dapat mengakses file putusan pengadilan itu melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jika dulu masyarakat itu masih harus datang ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, untuk melakukan review terhadap putusan-putusan hakim, sekarang masyarakat bisa melihat langsung dari Direktori Putusan, bisa langsung download via internet, dan bisa melihat hasil-hasil putusan itu apakah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau tidak. Jadi saat ini masyarakat bisa mengawasi langsung bagaimana jalannya kekuasaan kehakiman itu tanpa harus datang ke lokasi-lokasi pengadilan yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Artinya Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sudah melakukan penerapan yang sangat baik dengan memanfaatkan pengembangan teknologi dan digitalisasi. Jika dulu semua harus tertulis di kertas, semua harus dilakukan di media cetak, sekarang itu sudah semua serba digitalisasi. Yang artinya memudahkan juga masyarakat atau badan-badan pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.